coba. Saya akan demokan cara membaca citranya. Kita pakai toolbox namanya Embed. Jadi ini pastikan dulu di MATLAB itu jelaskan, sebenarnya ini di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang penggunaan MATLAB dan ada tugasnya juga bagaimana memanfaatkan MATLAB dalam perhitungan matematika, pengolahan citra. Jadi ini MATLAB ini banyak windownya, ada 4 window di MATLAB. Ada window command window, ada command history, ada current folder, WordPress, dan help-nya. Command window ini biasa kita gunakan untuk menguji kode-kode. Apakah kodenya sudah benar yang dituliskan atau belum. Kemudian di sini juga ada common history. Ini history adalah kode-kode yang pernah kita uji coba, yang pernah kita pakai. Jadi kalau kita mau gabungkan ini menjadi program menjadi satu program, itu ada namanya window M-file. Oh, bukan di M-file, bukan di sini. Ini ada lagi WordPress. WordPress ini adalah variabel yang sedang berjalan, yang bisa kita lihat. Push answer. Kemudian ada namanya M-file atau script editornya. Ini digunakan untuk menuliskan kode program, kumpulan kode program yang bisa di-run satu kali klik. Kalau ini di command window hanya untuk coba-coba saja kodenya. Sekarang saya lihat di current folder, jadi foto yang ingin dibaca disimpan di current folder. Ini current foldernya. Kalau pakai MATLAB 2019 ke atas atau 2020, pastikan current foldernya jangan di sistem, pindahkan dengan cara klik ini atau ini, diklik ini. Simpan di ini, di file MATLAB-nya. Di folder itu sudah tersimpan, sudah secara otomatis terbentuk folder namanya folder MATLAB. Folder MATLAB jadi gambarnya itu disimpan di situ, jadi mudah untuk membacanya. Simpan di MATLAB ini. Begitu diinstal MATLAB-nya, nanti akan terbentuk folder MATLAB yang masih kosong kalau belum dibuat programnya. Ini sudah banyak programnya di sini. Nah, sekarang saya ingin membaca gambar yang tersimpan di dalam current folder. Di current folder, saya mau baca citra penguin saja sebagai contoh. Penguin. Penguin. Ada di sini. Nah, ini penguin. Jadi kalau ada filenya sini, ada file gambarnya, kita bisa baca di MATLAB. Caranya bacanya A sama dengan red penguin .cpp. Ini kalau kita pakai titik koma di sini, dia tidak akan tampilkan datanya, tapi kalau kita hilangkan titik komanya, maka data citranya itu ditampilkan di command window-nya. Nah, ini A tadi, karena maksudnya kan begitu. Kemudian ini folder yang aktif sekarang, atau ini kalau mati, silakan masuk lagi, bergabung lagi ya di link yang sama ya. Ini 10 menit lagi sudah habis. Kemudian ini A-nya sudah tersimpan jadi citra tadi, citra penguin tersimpan di variabel A. Variabel A. Kalau kita lihat, A ini terdiri dari 345 baris, 454 kolom, dan tiga saya biasa istilahkan 3 bingkai. Bingkai R untuk 1, bingkai G untuk 2, dan bingkai B untuk yang ketiga. Jadi kita mau lihat ini, kita mau lihat nilainya 1, ini baris 1, kolom 1, seluruh bingkai atau bingkai pertama sampai bingkai ketiga. Bingkai 1 itu untuk nilai R, 2, G, dan 3, B-nya. Ini. Kalau kita cuma mau yang 3 saja, nilainya. Kalau kita mau
lihat yang dua saja, nilainya ini. Kalau kita mau lihat yang satu saja, nilainya ini. Nah, sekarang setelah kita baca citranya, kita mau tunjukkan citranya, kita mau tampilkan citranya di figur. Langsung saja install. Ini gambarnya muncul. Kemudian yang tadi citra yang kita pengen lihat berapa nilai intensitas dari setiap titik. Ya, tinggal kita bisa pakai ini data kursor. Data kursor boleh lihat ini baris pertama. X itu adalah kolomnya, Y itu barisnya. Jadi baris pertama, kolom pertama, nilai R-nya 120, G-nya 177 dan B-nya 207. Coba kita tes di program A. Ini tadi yang kita coba baris 1, kolom 1, seluruh atau nilai R dulu, nilai R itu 1. B-nya 120, benar kan? 120. Yang kedua 177, ini benar. Yang ketiga 207, benar. Kalau kita mau acak misalnya di sini, ambil datanya di sini. Jadi ini barisnya di 179, kolomnya di 212. 179, 211. Nah, untuk nilai R-nya, nilainya 12 benar. Nilai G-nya 47 benar. Nilai B-nya 66 benar. Nah, sekarang kita terapkan rumus yang kita sekarang lakukan proses transformasi, mengubah nilai tersebut. Ini citra berwarna ini ke citra keabuan. Kita coba dulu dengan menggunakan rumus rata-rata. Kita tuliskan saja B. B ini adalah citra keabuannya. Citra keabuan atau kita tulis saja C abu. Citra abu. Citra abu. Tinggal dijumlahkan A seluruh baris, seluruh kolom. Yang pertama ditambah, ini bingkai pertama untuk nilai R. A seluruh baris, seluruh kolom. Yang kedua ditambah dengan A seluruh baris, seluruh kolom. Yang ketiga. Lalu bagi 3. Kita bagi 3. Bagi 3, ini adalah citra karbonnya. Coba kita tunjukkan gambarnya. Figur install citra abu. Ini citra karbon menggunakan rumus rata-rata. Sebagai tambahkan title-nya, tambahkan title. Title-nya itu ini citra karbon rumus rata-rata. Nah, sekarang ini hasilnya. Kemudian kita bandingkan dengan rumus komposisi. Rumus abu dengan komposisi. Komposisi. Jadi nilai A-nya itu dikali dengan satu nilai konstanta kali 0,4. Ini dikali dengan yang G-nya dikali dengan 0,32 dan B-nya dikali dengan 0,28. Kemudian kita tampilkan lagi figur misal citra abu kom. Nah, ini ternyata terlihat bahwa rumus komposisi itu lebih bagus, lebih menunjukkan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan rumus rata-rata. Nah, sekarang kalau kita gunakan rumus
rumus apa lagi kita coba ubah kontras dan brightness-nya dengan menjumlahkan. Jadi citra kita sebut dengan citra break saja, break untuk pengaturan brightness-nya. Citra break itu sama dengan citra, kita ambil yang komposisi saja yang bagus citranya. Citra ini ditambah, misalnya kita tambah 50. Tambah 50. Enter, baru figur, install, citra break. Citra break. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Kita mau cek betul tidak persamaan kita. Kita jumlahkan tadi yang dia 50. Kita bisa pakai data kursor, lihat di baris 1 kolom 1 indeksnya 163. Kalau yang ini di baris 1 kolom 1 indeksnya 213. 163 ditambah 50 benarkan 213 tuh benar. 213. Jadi ini rumus brightness. Kemudian kita mau coba pakai kontrasnya, citra kontras. Citra ini dikali dengan, kalau dikali dengan 10 pasti besar sekali nilainya. Kali 5 saja. 5 saja ini sudah besar sekali. 5 itu jadi terang semua. Kali 2 saja, 2. Kemudian figur, install, citra kontras. Kontras. Nah, ini kontras. Kalau diubah jadi kecil 0,2 ini jadi gelap. 0,5 figur 5 figur lagi kontras. Nah, ini jadi gelap ya. Oke, ini tutorial cara membuat menguji di MATLAB. Jadi kita bisa langsung cek langsung ke programnya, ke MATLAB-nya untuk mempelajari atau memahami dari pengolahan citra, proses pengolahan citra. Jadi rumus-rumus yang kita gunakan ini sebenarnya itu rumus yang digunakan di dalam aplikasi-aplikasi pengolahan citra digital seperti CorelDRAW, Photoshop. Nah, ini kita terapkan secara langsung di coding dari rumusnya di persamaan ini. Mungkin ini sudah mau close, Zoom-nya nanti masuk lagi. Saya akan kasih tutorial cara menggunakan GUI, Graphic User Interface di MATLAB, biar lebih interaktif lebih menarik dalam membuat programnya. Nanti tugasnya juga itu kalian membuat program itu pakai GUI. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya. Setelah close ini kita masuk lagi ya. Nanti saya kasih tutorial singkat pakai GUI. Ada yang bertanya? Sambil kita nunggu Zoom-nya close dan kita masuk lagi.